Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh adik-adik sekolah menengah atas di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru pendamping, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah setia menemani belajar adik-adik kita semua. Dan saya juga mendoakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu materi di kelas sekolah kalian ya. Nama materinya adalah teks laporan hasil observasi. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, kita bisa lihat ya, untuk pengertian secara umum, observasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail ya. Nah, jadi objeknya itu yang ada di sekeliling kita ya, banyak hal yang bisa kita amati. Kemudian, objek yang menjadi bahan unsur observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Jadi, adik-adik tidak hanya bisa mengobservasi sebuah benda yang terlihat dengan mata, yang tidak terlihat juga bisa ya, misalnya sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat. Oke, jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Ya, jadi harus diobservasi dulu ya, harus diinvestigasi atau diteliti, baru deh teks laporan hasil observasinya bisa berfungsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan teks laporan hasil observasi. Sebenarnya teks laporan hasil observasi itu tujuannya apa aja ya? Oke, yang pertama, teks laporan hasil observasi itu bisa mengatasi suatu persoalan. Wah, observasi itu bisa bertujuan membedah sebuah masalah agar solusinya bisa ditemukan. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu jika tidak tahu akar penyebabnya atau alasannya ya, kenapa sih sesuatu itu bisa terjadi? Nah, laporan observasi itu menyediakan data detail tentang apa yang salah sehingga kita bisa merumuskan cara memperbaikinya. Nah, jadi masalah itu kita observasi dulu nih, kita teliti dulu, kita perhatikan, setelah itu bisa deh kita tahu dari data-data yang sudah kita dapat di observasi, nah kira-kira supaya jadi baiknya gimana ya, supaya bagus gimana ya? Oke, contoh misalnya, di sebuah kota sering terjadi banjir. Wah, seperti sekarang ya, sedang musim hujan, lagi banyak-banyaknya banjir. Pemerintah melakukan observasi dan laporannya menunjukkan bahwa ternyata penyebab utamanya adalah tumpukan sampah di selokan, bukan karena curah hujan. Maka persoalannya itu bisa diatasnya dengan membersihkan selokannya, bukan dengan memperbesar sungainya. Nah, jadi dilihat dulu kan apa yang ada di lingkungan, lalu setelah itu bisa deh diambil apa ya kira-kira yang bisa untuk memperbaikinya. Oke, yang kedua ada namanya untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, tujuan ini berkaitan dengan yang namanya inovasi, sesuatu yang baru ya. Dengan mengamati cara kerja sesuatu atau perilaku makhluk hidup, kita seringkali menemukan metode yang lebih efisien, lebih cepat, atau lebih murah yang belum pernah terpikir sebelumnya. Nah, jadi dari yang sudah ada, kita jadi tahu lagi, oh sepertinya bisa dilebih baguskan dengan cara ini. Nah, contoh misalnya, ada seorang peneliti yang mengamati cara burung kingfisher menukik ke dalam air tanpa menimbulkan percikan. Nah, laporan dari observasinya itu digunakan untuk insinyurnya untuk menciptakan desain hidung kereta cepat Shinkansen. Nah, jadi keretanya itu dia bentuknya runcing ke depan, ya. Nah, Shinkansennya itu jadinya lebih aerodinamis, terus nggak bising lagi deh. Nah, ini adalah penemuan teknik yang berbasis dengan observasi.
Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, bisa untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, keputusan yang efektif itu sebuah keputusan yang tepat sasaran, kemudian risikonya minim atau kecil atau sedikit, ya. Nah, laporan hasil observasi itu memberikan data yang faktual, data yang nyata, data yang benar, ya, sebagai dasar pertimbangannya untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambilnya itu tidak berdasarkan feeling atau tebak-tebakan, tetapi benar-benar berdasarkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan data yang ada. Oke, contoh misalnya ada seorang kepala sekolah, dia itu mau mengubah jam masuk sekolahnya, tapi tidak bisa tuh langsung diputuskan. Tapi harus ditugaskan dulu nih, ada tim untuk observasi. Kira-kira tingkat kemacetannya sama tingkat fokus siswa di pagi hari itu kayak gimana ya? Nah, misalnya sekolahnya masuknya jam 8. Setelah diobservasi, apakah tetap aja deh kayaknya nggak bisa dimajuin? Atau mungkin bisa nih dimajukan jadi jam 7.30. Atau jangan-jangan malah harus dimundurkan jadi jam 8.30. Ya? Nah, setelah diobservasi, barulah kepala sekolahnya bisa mengambil kesimpulannya. Oke, yang selanjutnya, untuk melakukan pengawasan dan atau juga perbaikan. Nah, tujuan ini seringkali digunakan dalam dunia manajemen atau kontrol kualitas. Observasi dilakukan untuk mengecek apakah sesuatunya itu sudah berjalan sesuai rencana atau belum sih. Nah, jika laporannya menunjukkan ada penyimpangan atau ada kesalahan, jadi bisa segera diperbaiki, ya. Jadi kesalahannya tidak membesar. Nah, bisa langsung diselesaikan. Contoh yang pertama untuk pengawasan. Ya, kita contohkan seorang mandor, ya. Nah, dia mengamati pekerja bangunan untuk memastikan apakah campuran semennya itu sudah sesuai dengan standar. Misalnya semennya itu harus 5 sekop, ya, tidak boleh kurang. Terus misalnya airnya harus 3 liter, tidak boleh kurang, ya. Nah, kemudian untuk perbaikan, misalnya dia sudah membuat bangunan, ternyata rangka temboknya miring. Jadi harus segera diperbaiki temboknya sebelum bangunannya jadi, sehingga bangunannya itu bisa lebih baik, tegak, tidak ada miring-miringnya lagi deh. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang terakhir untuk tujuan dari teks laporan hasil observasi, kita itu bisa mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, tujuan ini fokusnya pada analisis waktu atau kronologis, ya, atau dari awal sampai akhir, dari pagi sampai malam misalnya, sesuai dengan urutan yang terjadinya, A sampai Z. Wah, laporan observasi dibuatnya itu secara berkala untuk membandingkan kondisi dari waktu ke waktu. Apakah membaik, apakah memburuk, atau jangan-jangan tetap sama. Ya? Nah, contoh misalnya ada seorang dokter, dia mengobservasi pasien yang kena demam berdarah. Laporan hari ke-1, wah ternyata trombositnya turun. Hari ketiga, ternyata makin menurun. Tapi ternyata di hari kelima, trombositnya mulai naik. Nah, laporan ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari kondisi kesehatan si pasien tersebut. Oke, nah inilah dua hal yang penting juga untuk observasi ya. Sekarang, ini adalah contoh sederhananya. Nah, laporan observasi itu kira-kira atau umumnya dia seperti ini. Nah, contohnya ini tentang lidah buaya. Oh, ternyata lidah buaya itu menurut judul ini tanaman obat yang serbaguna. Di paragraf 1 itu biasanya akan ada pernyataan umum atau sebuah definisi. Nah, dia menyebutkan apa sih lidah buaya itu, di mana dia berasal, dari mana, kemudian bisa didapat di mana, ya. Kemudian sudah sejak kapan sih tanaman ini dikenal? Lalu paragraf 2, dia adalah deskripsi bagian. Nah, ini biasanya kita mungkin masuk ke morfologinya atau bentukan dari si daun lidah buaya ini. Bentuknya gimana ya?
daunnya seperti apa? Oh, ternyata runcing. Terus ada lebar sedikit, pinggiran daunnya kayak duri kecil-kecil, ya. Nah, ada bercak-bercak putihnya. Dan kemudian dia empuk ya, ternyata karena ada dagingnya berisi air. Nah, kemudian paragraf selanjutnya ini tentang kandungannya. Apa sih yang terkandung di dalam lidah buaya itu? Kenapa ya? Kok dia bisa bentuknya seperti itu? Jangan-jangan ada kandungan apanya? Nah, kemudian di paragraf keempat, manfaatnya. Wah, lidah buaya itu ternyata bermanfaat untuk apa ya? Nah, ada enzim apa ya? Nah, bisa dipakai untuk apa ya? Nah, dan yang terakhir kesimpulannya. Oh, ternyata dari semua hasil observasi yang dilakukan, mulai dari bentuknya, kandungannya, khasiatnya, oh ternyata lidah buaya ini tanamannya memang sangat bermanfaat. Ya, kira-kira seperti itulah observasi ya. Jadi dilihat dulu, diteliti dulu, baru deh kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya sedang kita teliti. Oke, sekarang kita coba kerja soalnya ya. Nah, soal pertama. Berdasarkan teks, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai objek yang dapat dijadikan bahan observasi? Oke, sekarang kalau kita lihat. Alfa, berdasar objek observasi harus selalu berupa benda mati yang dapat diukur dengan alat berat. Wah, ini sudah salah ya. Kenapa? Karena jelas-jelas tadi di pengertian, observasi itu bisa sesuatu yang abstrak, ya, tidak kelihatan. Terus tadi juga contohnya ada lidah buaya. Lidah buaya kan bukan benda mati, tetapi makhluk hidup. Jadi alfa sudah pasti salah, ya. Oke, bravo. Objek observasi hanya terbatas pada makhluk hidup dan lingkungan alam sekitarnya. Wah, ini juga tidak tepat ya. Kenapa? Karena tidak terbatas hanya dengan makhluk hidup saja. Ya, benda mati pun bisa dijadikan objek observasi. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Kemudian, Charlie, objek observasi harus berupa sesuatu yang dapat dilihat secara fisik oleh mata telanjang. Ini juga tidak tepat ya, karena di pengertian tadi observasi itu bisa sesuatu yang tidak terlihat, ya. Nah, contohnya sebuah fenomena di masyarakat. Jadi ini juga kurang tepat. Delta, objek observasi dapat berupa hal abstrak atau fenomena yang dirasakan, seperti pergeseran budaya. Nah, ini tepat ya, tidak melulu harus yang bisa dilihat. Ya, jadi sebuah fenomena yang mungkin hanya dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat, itu juga bisa kok dijadikan observasi. Kita simpan dulu nih, jangan-jangan delta nih jawabannya. Kemudian kalau error, objek observasi tidak boleh berupa kondisi sosial karena sulit dibuktikan kebenarannya. Wah, ini kurang tepat juga ya. Kenapa? Karena ini membantah si deltanya. Nah, jadi error juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah delta. Oke, mudah kan? Nah, kita lanjut yuk. Oke, kedua, berdasarkan definisi yang tepat pada bagian A atau pengertian tadi ya, apa sih syarat utama sebuah teks dapat dikategorikan sebagai teks laporan hasil observasi atau kita singkat dengan LHO? Alfa, teks tersebut harus memuat cerita imajinatif mengenai benda-benda di sekitar kita. Ini sudah jelas tidak tepat ya. Kalau imajinatif berarti itu kan tidak sesuai dengan kenyataan. Sesuainya hanya si penulisnya aja, mau-maunya dia menulis seperti apa. Tidak faktual ya. Otomatis ini sudah pasti salah ya. Oke, bravo. Teks tersebut harus disusun setelah dilakukan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, ini benar ya. Jadi kita baru bisa menyusun laporannya kalau kita sudah selesai penelitiannya. Kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan gambaran bagusnya. Nah,
Kemudian, kalau Charlie, teks tersebut bertujuan utama untuk mempromosikan atau menjual suatu produk kepada pembaca. Nah, ini kurang tepat ya. LHO tidak diperuntukkan untuk promosi atau menjual sesuatu. Tetapi ini menyatakan sesuatu setelah diamati. Ya. Nah, kalau promosi ini kan dia lebih ke arah sebuah hal persuasif ya, lebih ke arah iklan ya. Nah, jadi Charlie juga tidak tepat. Kemudian delta, teks tersebut harus berisi opini pribadi penulis yang bersifat subjektif tanpa perlu bukti. Ini sudah jelas salah karena LHO ini harus bersifat objektif. Ya. Nah, sudah jelas salah sekali yang delta ini. Lalu error, teks tersebut hanya boleh membahas fenomena alam dan dilarang membahas kondisi sosial. Ini sangat menentang dari soal pertama kita tadi ya. Sudah jelas ini juga salah. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kita lanjut ya. Mengapa laporan hasil observasi sangat penting dalam tujuan mengambil keputusan yang efektif? Oke, alfa. Karena laporan tersebut menyediakan data faktual sehingga keputusan tidak diambil berdasarkan feeling atau tebakan. Oke, ini benar ya. Harus ada faktanya dulu. Ya, tidak boleh berdasarkan kayaknya menurut saya sebaiknya seperti ini, itu sudah pasti salah. Coba kalau kita lihat bravo. Karena laporan observasi dapat dibuat dengan cepat tanpa perlu investigasi mendalam. Oke, cepat atau lambat itu relatif. Tetapi investigasi mendalam ini suatu hal yang perlu, ya. Tidak boleh kalau tidak ada investigasinya. Otomatis bravo salah. Charlie, karena keputusan yang efektif harus diambil berdasarkan pendapat pribadi semata. Sudah jelas salah ya. Keputusan yang efektif itu diambilnya berdasarkan data atau fakta, ya. Bukan karena pendapat pribadi. Nah, jadi Charlie juga salah. Kemudian delta, karena laporan observasi bertujuan menyalahkan pihak tertentu atas suatu masalah. Ini juga sudah jelas salah ya. Tidak mungkin tidak ada laporan untuk tujuannya menyalahkan pihak tertentu. Ini sudah salah ya. Kalau error, karena laporan tersebut berisi opini subjektif pengamat yang bisa mengubah kebijakan. Ini sudah jelas salah ya. Karena datanya itu harus objektif ya. Fakta, bukan subjektif ya. Error juga salah. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, mudah bukan soalnya? Nah, sekarang coba kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang mandor mengamati pekerja bangunan yang memindahkan batu bata dengan tangan dari truk ke lapangan. Oke, kegiatan ini merupakan penerapan tujuan observasi, yaitu alfa, menemukan teknik atau cara terbaru. Oke, ini bisa ya, karena kalau kita pikir, pekerja bangunan memindahkan bata, wah satu-satu dari truk ke lapangan. Capek dong. Mungkin bisa nih ada cara lain, tidak perlu pakai tangan, mungkin pakai alat apa. Nah, kalau bravo melakukan pengawasan atau perbaikan, ini kurang tepat ya. Nah, kalau perbaikan ini sudah jelas salah ya. Nah, pengawasan mungkin benar, tetapi perbaikannya tidak tepat. Kemudian, mengetahui perkembangan suatu masalah. Nah, ini juga sudah tidak tepat ya, bukan masalah, karena ini sudah terjadi, ada di lapangan. Nah, kemudian delta, mengambil keputusan yang lebih efektif. Oke, ini juga tidak tepat ya. Oke, kalau error, mengatasi persoalan masalah bangunan yang akan dibangun. Oke, ini belum kebangunannya, tapi bahan bakunya ya. Jadi error juga kurang tepat. Maka jawaban yang benar adalah alfa. Oke. Sekarang, soal terakhir. Berdasarkan teks, apa sih indikator utama dari tujuan observasi untuk mengetahui perkembangan suatu masalah? Alfa,
adanya penemuan metode yang lebih murah dan efisien. Ini bukan mengetahui perkembangan masalah ya. Nah, ini penemuan metodenya. Jadi sudah ada yang dilakukan, tapi kita mau cari yang mana yang lebih efisiennya, yang mana yang lebih bagusnya. Ya. Oke, kalau Bravo, adanya data yang menunjukkan akar penyebab masalah utama. Oke, ini juga bukan ya mengetahui perkembangan, tetapi karena di sini dia sudah bilang akar penyebab. Nah, berarti dia betul-betul dasarnya, bukan perkembangan masalahnya. Nah ya, jadi Bravo juga tidak tepat. Charlie, adanya tindakan langsung untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini sudah tindakannya, bukan mengetahui bagaimana sih perkembangan masalahnya, apakah membaik atau memburuk, ya. Oke, Delta, adanya analisis waktu atau kronologis yang membandingkan kondisi dari waktu ke waktu. Nah, ini benar ya, karena kan kalau kita mengetahui perkembangan suatu masalah dari pertama, pertengahan, terus akhirnya gimana? Apakah ada kemajuan ataukah mundur? Ya. Nah, kemudian error, adanya pengawasan ketat terhadap pekerja agar tidak melakukan kesalahan. Ini sudah jelas salah ya, tidak masuk ke dalam konteks teksnya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, adik-adik. Nah, begitulah sedikit tentang laporan teks hasil observasi ya. Semoga adik-adik bisa mendapat pelajaran yang bagus ya dari sini dan bisa menambah dasarnya kalian untuk melakukan observasi ke depannya. Oke? Nah, saya Siti Adinda Dihar Indawati Caronge pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah!